Baru saja bertemu, tapi tidak ada kesepakatan. Apakah boleh saya sampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta bahwa sebenarnya Pak Musso masih menginginkan persatuan? Ya, tolong sampaikan. Tapi terus terang Bung Harto, kalau saya akan dihancurkan, saya akan melawan. Worldwide Production present. Saya sebagai perwira muda saat itu sadar tidak akan melibatkan diri ke dalam politik. Ujar Soeharto dalam autobiografinya. Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Ketika itu, perseteruan antara Perdana Menteri Muhammad Hatta dengan kubu Front Demokrasi Rakyat yang merupakan koalisi kekuatan sayap kiri di Indonesia. Perselisihan itu semakin meruncing sejak Agustus 1948. Sedangkan posisi Letnan Kolonel Soeharto saat itu, menurut buku tersebut ialah hanya membaca situasi, mengamati setiap kubu, dan menganalisisnya dengan cermat. Ancaman perang saudara semakin menjadi-jadi setelah pasukan Brigade 29 yang pro dengan Partai Komunis Indonesia melucuti senjata pasukan Siliwangi di Madiun, Jawa Timur pada 19 September 1948. Presiden Soekarno dan Musso, pemimpin Partai Komunis Indonesia, saling menyerang melalui pidato maupun tulisan mereka. Bagimu adalah pilihan antara dua itu. Ikut Musso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta. Ujar Soekarno dalam pidatonya yang hanya beberapa jam setelah pelucutan senjata. Panglima Jenderal Sudirman yang telah mengamati situasi politik Indonesia saat itu tidak menginginkan anggota pasukannya di Jawa Timur ikut terseret konflik politik ini. Sudirman lalu berdiskusi dengan Soeharto yang dianggap netral. Soeharto lalu diutus Sudirman untuk membujuk Letnan Kolonel Suwadi, komandan pasukan Panembahan Senopati, agar tidak bergabung dengan PKI. Soeharto dan Suwadi bertemu di Wonogiri, Jawa Tengah. Suwadi yang cenderung condong ke PKI malah mengajak Soeharto berkeliling meninjau kondisi kota Madiun. Saya ditelepon Soeharto dari Mantingan. Ujar Sumarsono, gubernur militer Madiun ketika itu. Setelah tiba di Madiun, Sumarsono mengajak Soeharto berkeliling kota untuk menunjukkan bahwa tidak ada pemberontakan di kota itu. Menurut pidato Soekarno, bendera merah putih di Madiun sudah diganti bendera Palu Arit. Saya minta Soeharto melihat, mana ada bendera merah, semuanya bendera merah putih. Di rumah residen Madiun yang ditinggali Sumarsono, Soeharto bertemu dengan Musso yang sudah tinggal di Indonesia selama 1,5 bulan. Setelah pemberontakan PKI pada 1926 gagal, Musso kabur dari Indonesia dan tinggal di luar negeri selama berpuluh-puluh tahun. Baru kali itulah Soeharto bertemu Musso. Tokoh komunis itu mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam, dan kopiah. Mereka kemudian berbincang-bincang. Soeharto menanyakan kepada Musso, kenapa pemerintah dan Front Demokrasi saling berselisih. Apa tidak sebaiknya kita tinggalkan permusuhan dan bersatu melawan Belanda? Bagi saya pun demikian, Bung Harto. Saya juga datang kembali ke Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi rupanya Soekarno dan Hatta tidak senang kepada saya, mencurigai saya. Kenapa tidak diadakan pembicaraan? Baru saja bertemu, tapi tidak ada kesepakatan. Apakah boleh saya sampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta bahwa sebenarnya Pak Musso masih menginginkan persatuan? Ya, tolong sampaikan. Tapi terus terang Bung Harto, kalau saya akan dihancurkan, saya akan melawan. Menurut penuturan Sumarsono, seusai pertemuan tersebut dia meminta Soeharto membuat surat pernyataan bahwa situasi Madiun aman dan tidak ada sinyal-sinyal pemberontakan. Mas saja yang buat, saya tidak terbiasa. Ujar Sumarsono mengutip jawaban Soeharto saat itu.
Sumarsono meminta Soeharto menyampaikan surat itu ke Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta. Mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin yang sudah bergabung dengan Partai Komunis Indonesia juga menitipkan sepucuk surat untuk Presiden Soekarno. Menurut Sumarsono, Amir Syarifuddin mengirim surat pribadi yang berisi permintaan agar Bung Karno turun tangan mendamaikan kedua belah pihak. Dalam autobiografinya, Soeharto mengatakan menyampaikan semua pernyataan Musso kepada Panglima Sudirman yang ketika itu sudah sakit keras. Pak Dirman yang menyampaikan hasil pertemuan dengan Musso ke Bung Karno dan Bung Hatta. Ujar Soeharto, memang tak ada data sejarah menyatakan apakah pesan Musso itu sampai ke Soekarno dan Hatta. Yang pasti, perang saudara itu akhirnya terjadi dan Musso tewas di ujung senapan.